Mengapa di negara dengan ratusan juta umat beragama, masih ada keyakinan yang tidak tercatat di buku pelajaran? Sebelum agama-agama besar masuk ke Indonesia, masyarakat kita sudah lebih dulu percaya pada roh leluhur, kekuatan alam, dan suara batin yang diwariskan turun-temurun. Di balik hutan Kalimantan, perkampungan Jawa, dan pegunungan Sumba, masih hidup 5 kepercayaan asli Nusantara. Mereka bukan sekadar sistem spiritual, tapi cara hidup yang terus bertahan di tengah gempuran zaman. Inilah kisah tentang keyakinan yang tidak ramai dibicarakan, tapi tetap menyala diam-diam. Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan yang telah dianut oleh sekelompok masyarakat Sunda sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan sebelum Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, ajaran Sunda Wiwitan sudah ada dan berkembang dalam masyarakat. Pada era modern seperti sekarang, masyarakat Sunda Wiwitan bisa ditemukan di kawasan Kanekes, Banten, Kampung Naga, Cirebon, dan Cigugur, Kuningan. Sunda Wiwitan memuja roh nenek moyang sebagai sosok yang disakralkan. Selain memuja nenek moyang, Sunda Wiwitan juga memiliki satu Tuhan yang kerap disebut dengan Sang Hyang Kersa. Dalam ajaran Sunda Wiwitan, Tuhan tetaplah satu, seperti ajaran umat Islam. Dalam perkembangannya, beberapa tradisi dari Sunda Wiwitan juga terpengaruh oleh unsur Hindu dan Islam. Kejawen. Kejawen adalah sebuah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jawa sejak lama. Masyarakat Jawa tetap menjalankan agama utama yang dianut, menjalankan perintah dan larangannya, namun tetap melaksanakan adat dan perilaku sebagai seorang pribumi Jawa yang taat dengan leluhur. Penganut kejawen selalu mengatakan bahwa kepercayaan mereka bukanlah agama, meski memiliki beberapa tradisi yang menjadi ciri khas sebuah agama. Kepercayaan kejawen memiliki beberapa misi dalam ajarannya. Mereka harus melaksanakan 4 hal wajib saat hidup, yaitu 1. Seorang manusia Jawa harus bisa menjadi rahmat bagi dirinya sendirinya. 2. Mereka juga harus bisa menjadi rahmat bagi keluarga. 3. Manusia sebagai rahmat bagi sesama. 4. Manusia sebagai rahmat bagi alam semesta. Kaharingan. Kaharingan adalah salah satu kepercayaan asli Indonesia yang berasal dari Kalimantan, dan banyak dianut oleh warga suku Dayak, bahkan sebelum agama-agama besar diakui oleh pemerintah. Kaharingan percaya pada adanya entitas yang sering disebut dengan ranying. Entitas itu bisa disamakan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Meski masuk dalam cakupan agama Hindu, Kaharingan masih memiliki tradisi asli yang tidak bisa disamakan dengan agama lainnya, seperti tempat ibadah tersendiri yang dinamakan Balai Basarah. Malim merupakan agama asli dari Tanah Batak. Para pengikut aliran kepercayaan ini disebut sebagai Parugamo Malim, atau bisa disingkat Parmalim. Jumlah mereka bisa dibilang sangat sedikit, bahkan banyak masyarakat Sumatera Utara, tempat agama ini berkembang, yang masih belum mengenal kepercayaan ini. Penganut kepercayaan Malim meyakini bahwa Tanah Batak adalah tanah yang suci, meliputi sekitaran Danau Toba dan Pulau Samosir. Mereka juga tetap percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, pencipta jagat raya. Namun Tuhan dalam Malim ini adalah Debata Mulajadi Nabolon, atau Yang Maha Awal dan Maha Besar. Selain itu, mereka mempercayai adanya dewa-dewa yang membantu Debata Mulajadi Nabolon, seperti Debata Natolu, Siboru Deak Parujar, Naga Padohan Yaji, dan Siboru Sanyang Naga. Marapu. Last but not least, Marapu adalah aliran kepercayaan lokal Indonesia yang berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Para penganut Marapu menerapkan keyakinannya dengan memuja arwah-arwah para leluhur. Nah, dalam bahasa Sumba, arwah-arwah leluhur itu disebut Marapu, yang artinya yang dipertuan atau yang dimuliakan. Makanya, kepercayaan yang mereka anut juga disebut Marapu. Salah satu desa yang warganya menganut kepercayaan ini ada di Kampung Tarung, Waikabubak. Kita bisa melihat Kampung Tarung masih mempertahankan kebudayaan para leluhur dari bangunan arsitektur rumahnya. Nggak heran jika warga di sana juga masih meyakini kepercayaan leluhur mereka. Mereka tidak menyebutnya agama, tapi dari cara mereka hidup, memuliakan alam, menjaga sesama, dan menghormati leluhur. Kita tahu, ini bukan sekadar tradisi. Ini adalah bentuk iman yang lahir dari tanah, waktu, dan hati yang tulus. Kepercayaan-kepercayaan ini mungkin tidak masuk statistik resmi, tapi mereka tetap ada, tetap bernapas, dan tetap mewakili sisi spiritual Indonesia yang paling purba. Dan jika kisah ini membuatmu bertanya-tanya, mungkin sudah waktunya kita berhenti menghakimi apa yang berbeda, dan mulai belajar dari apa yang bertahan.